Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera, Hum Swastiastu, Santi Santi Hum. Kembali bersama Wejangan Gusar Legend atau Satrio Piningit Sejati. Pada dasarnya manusia itu kadang berprasangka terhadap manusia lain. Nah, prasangka itu kadang ada yang baik dan ada yang buruk. Prasangka yang dibarengi dengan kedengkian dan keirian atau ketidaksanggupan itu biasanya adalah prasangka yang buruk. Tapi prasangka yang baik adalah yang dibarengi dengan ketulusan, keikhlasan, kasih sayang, juga kesimpatisan terhadap seseorang, maka prasangkanya adalah baik. Antara prasangka buruk dan baik itu memang beda sedikit. Seperti orang benci dan cinta, gitu ya. Hanya beda sehelai. Nah, dalam berprasangka terhadap seseorang, apakah itu prasangka tentang nama, apakah itu prasangka tentang figur, atau prasangka yang telah disampaikan. Dan mengukur seseorang itu jangan digunakan ukuran baju kita sendiri. Itu yang sering salah. Sering manusia itu mengukur dirinya sendiri diterapkan kepada orang lain, sehingga mudah menjustis orang itu salah. Itu yang kurang bagus dalam kehidupan. Jadi sebelum mengatakan berprasangka terhadap seseorang itu buruk atau baiknya, ukurannya jangan pakai baju kita sendiri atau ukurannya pribadi kita sendiri, enggak. Coba kita lihat toko ini, toko ini, toko ini. Semua itu punya kelebihan dan kekurangan. Gitu ya. Dan tidak boleh menjustis, wah itu ini. Enggak. Karena sesuatu yang dia katakan bisa jadi itu berbalik kepada dirinya sendiri. Itu yang sering terjadi. Gitu ya. Karena ketidakmampuannya, sehingga dia bahkan memalsu satu dan sebagainya, atau memberikan ungkapan-ungkapan yang buruk. Sebagai contoh, waktu tahun 2015-14an ya, hampir di seluruh daerah saya ini, kalau saya keluar dulu, itu baik dari kalangan masyarakat umum sampai kalangan dari kepolisian, militer, semua masih memandang saya pada saat itu. Saya bukan jadi apa-apa, tidak. Mungkin karena ada sesuatu di dalam tubuh saya yang sehingga menciptakan seseorang itu memandang. Namun ada juga orang yang mengklaim diri saya. Saya bilang, dia bilang mengklaim, saya ini Gushar gitu. Ya, saya bilang, ya kalau Gus aslinya itu saya, Gusar Legend. Coba saya untuk mengalah dengan nama itu. Bisa aku tak pakai nama lain aja, Satrio Piningit Sejati. Ada juga yang mengklaim, ya tidak apa-apa, biar saja. Hal itu wajar-wajar saja, tapi keaslian itu bukan dibuktikan untuk perebutan politik atau kebesaran nama seseorang, atau dikagumi seseorang, tidak. Ada orang KTP-nya asli namanya Satrio Piningit Sejati, ada. Ada orang bukan, cuma ingin dijuluki, ada juga. Ada juga orang ingin dianggap, wow saya ini paling kritis dan sebagainya, paling hebat, ada. Tapi dia pinjam, gitu.
Jadi bukan diri pribadi. Atau ada juga yang baru mengenal ilmu itu, kalau menurut pemahaman saya itu baru ilmunya semut. Ya mohon maaf, bukan kita mengecilkan, karena dia baru menghitung mati, hidup, sakti, hebat, pandangan lahiriah. Sementara pandangan manusia itu ada 7 dimensi. Pertama, pandang secara pikiran kita, analisis. Yang kadang ada salah, ada benarnya. Yang kedua, dari sudut pandang yang kita lihat, terus kita memberikan argumentasi. Yang ketiga ya, kita dari segi omongan yang kita dengar. Kalau penglihatan itu yang kita lihat, itu sering malah berbalik arah di dalam problematika yang sering terjadi. Contohnya gini, ada seseorang itu seakan-akan berbuat keburukan, kan gitu kan, mengebom sana kemari dengan nuklirnya. Di sisi faktor kalau dilihat nyata seakan-akan itu buruk karena ada peperangan. Tapi di balik itu ada pertanyaan bagi orang pintar. Kenapa dia melakukan pengeboman? Apakah yang dia merasa sakit hati? Oh, ternyata benar. Kenapa dia mengebom itu karena ada yang pernah dilakukan terhadap orang yang dibom. Melakukan itu entah embargo, entah itu memberikan sanksi yang sebenarnya tidak perlu diberikan sanksi, baik itu sanksi ekonomi dan berbagai macam, sehingga timbul, wah, kalau rakyat saya, bangsa saya diberi sanksi, maka tidak bisa mengembangkan kreativitas di daerahnya, atau bahan makan dan sumber makanan tertutup. Sehingga dengan emosional pandangan ke depannya, kalau begitu daripada rakyat saya mati, lebih baik negara lain yang mati. Nah, itu sebuah pemikiran yang panjang. Sehingga kita ketika memberikan sanksi itu ya tidak semena-mena. Ya khususnya buat negara yang merasa kaya raya. Kalau orang itu yang merasa sakti, merasa ini, nah itu pada dasarnya dalam pola berpikirnya kurang bijak. Sebaliknya, melihat segala sesuatu belum tentu bisa dilihat dari sikap langsung, wah itu buruk, tidak. Itu kadang mata kita yang tertipu. Kadang penglihatan kita, kadang pendengaran kita yang tertipu. Yang paling jujur di muka bumi ini, samping hati kecil, ya, ruh kita. Makanya kalau Anda nanti semua sudah mengetahui ruh Anda sendiri, saya rasa bisa komunikasi dengan saya dengan baik dan benar, dan bisa menemui saya. Jadi bukan bacaan, bukan tulisan, bukan pendengaran, bukan omongan dari orang lain, atau mungkin gambar yang saya pertunjukkan. Karena sering yang terjadi, hari ini saya dilihat oleh teman saya begini, besok saya dilihat oleh teman saya jadi tua, besok dilihat lagi jadi muda, besok dilihat lagi kok kamu jadi orang. Itu yang sering terjadi. Sehingga menurut pendapat saya bahwa pandangan mata saja itu kadang sering terkecoh, ya. Jadi pandangan itu tidak jadi syarat utama. Seperti contohnya, saya seakan-akan memberikan sumbangan terhadap orang lain terus dipertontonkan gitu ya, tapi hatinya atau pikirannya ingin dipuji, ingin dipuja, atau ingin meraih simpati seseorang, atau ingin meraih jabatan dan sebagainya. Jadi pandangan manusia bagus memberikan sesuatu, tapi di balik itu dia juga punya nanti, kalau dia sudah saya berikan, bahwa dia akan termakan budinya. Jangan.
Kalau pemberian yang orang tulus tidak berharap apapun juga. Itu ya, demikian. Assalamualaikum.